pengumpulkan sampel dibandingkan mengumpulkan data dari seluruh populasi sudah jelas. Dalam penyelidikan penelitian yang melibatkan ratusan atau bahkan ribuan elemen, secara praktis mustahil untuk mengumpulkan data atau menguji atau memeriksa setiap elemen. Jadi, sampel akan sangat meringankan tugas peneliti karena tidak harus meneliti keseluruhan populasi, cukup dengan beberapa sampel yang terpilih. Populasi, elemen, sampel, unit sampel, dan subjek. Yang pertama ada populasi. Jadi, populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, peristiwa, atau hal menarik yang diinginkan peneliti untuk diselidiki. Selanjutnya ada elemen, yaitu suatu elemen adalah satu anggota populasi. Selanjutnya sampel. Jadi, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dipunyai oleh populasi tersebut. Selanjutnya, unit pengambilan sampel, yaitu elemen atau kumpulan elemen yang tersedia untuk dipilih dalam beberapa tahap proses pengambilan sampel. Dan yang terakhir adalah subjek. Jadi, subjek adalah satu anggota sampel sama seperti suatu elemen adalah satu anggota populasi. Sampel data and population value. Jadi, ketika mengambil sampel, unit sampling seperti karyawan, konsumen, dan sejenisnya memberi tanggapan. Sebagai contoh, seorang konsumen yang menjawab pertanyaan survei dapat memberikan jawaban 3. Ketika kami memeriksa respons yang kami dapatkan untuk seluruh sampel kami menggunakan statistik. Ada 3 sampel data and population value. Yang pertama ada parameters. Jadi parameter merupakan sebuah nilai yang mengikuti sebagai acuan, keterangan atau informasi yang dapat menjelaskan batas-batas atau bagian-bagian tertentu dari suatu sistem. Parameter mengandung pengertian yaitu indikator dari suatu distribusi hasil pengukuran. Yang kedua ada representative of sample. Jadi sampel representatif didefinisikan sebagai kuantitas kecil atau bagian dari sesuatu yang lebih besar. Yang ketiga ada normality of distribution. Jadi distribusi probabilitas yang muncul sebagai kurva lonceng ketika dibuat grafiknya. Distribusi normal menggambarkan plot data yang simetris di sekitar nilai rata-ratanya, dengan lebar kurva ditentukan oleh standar deviasi. Proses pengambilan sampel. Jadi terdapat beberapa langkah-langkah utama dalam pengambilan sampel, meliputi yang pertama, tentukan populasi. Jadi pengambilan sampel dimulai dengan menentukan secara tepat populasi sasaran. Yang kedua, menentukan kerangka sampel, yaitu kerangka sampling adalah representasi fisik dari semua elemen dalam populasi yang menjadi tempat pengambilan sampel. Yang ketiga, menentukan desain pengambilan sampel, yaitu ada 2 jenis utama desain pengambilan sampel. Ya, yang pertama ada pengambilan sampel probabilitas dan non-probabilitas. Langkah selanjutnya yang keempat yaitu tentukan ukuran sampel yang sesuai. Ukuran sampel penting karena mempengaruhi seberapa tepat dan akurat hasil penelitian dan seberapa baik peneliti dapat melihat dampak nyata atau hubungan antar variabel. Dan yang terakhir, jalankan proses pengambilan sampel. Selanjutnya, probability sampling. Probability sampling adalah teknik sampling atau pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dalih menjadi sampel. Pengambilan sampel probabilitas dapat bersifat tidak terbatas atau sampling acak sederhana, dan terbatas atau sampling probabilitas kompleks. Selanjutnya, probabilitas tak terbatas atau simple random sampling. Setiap elemen dalam populasi memiliki peluang yang diketahui dan setara untuk dipilih sebagai subjek. Kita tahu bahwa probabilitas salah satu dari elemen yang dipilih adalah 1 dalam jumlah populasi. Dan kita juga tahu bahwa setiap elemen tunggal dalam suatu objek memiliki probabilitas yang sama atau sama untuk dipilih. Pada sampling acak sederhana ini memiliki bias terkecil dan menawarkan berbagai perumpamaan. Namun, proses pengambilan sampel ini bisa menjadi rumit dan mahal. Selain itu, daftar penduduk yang diperbarui sepenuhnya mungkin tidak selalu tersedia. Selanjutnya, probabilitas terbatas atau complex probability sampling. Sebagai alternatif dari rancangan simple random sampling, beberapa rancangan sampling probabilitas yang kompleks dapat digunakan. Prosedur probability sampling ini menawarkan alternatif yang layak dan terkadang lebih efisien untuk desain tidak terbatas yang baru saja kita bahas. Efisiensi ditingkatkan karena lebih banyak informasi dapat diperoleh untuk ukuran sampel tertentu menggunakan beberapa prosedur pengambilan sampel probabilitas yang kompleks daripada desain pengambilan sampel acak sederhana. Terdapat 4 desain pengambilan sampel probabilitas kompleks yang paling umum digunakan. Yang pertama ada systematic sampling, yang kedua stratified random sampling, yang ketiga cluster sampling, dan yang keempat double sampling. Selanjutnya non-probability sampling. Sampling non-probabilitas merupakan suatu prosedur penarikan sampel yang bersifat subjektif. Dalam hal ini, probabilitas pemilihan elemen-elemen populasi tidak dapat ditentukan. Hal ini disebabkan setiap elemen populasi tidak memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel.
Selanjutnya, convenience sampling. Convenience sampling adalah metode pengambilan sampel non-probabilitas di mana sampel dipilih berdasarkan kemudahan akses atau ketersediaan mereka. Misalnya, seorang peneliti dapat merekrut peserta dari kelas yang mereka ajarkan atau dari forum online. Selanjutnya yaitu purposive sampling. Purposive sampling adalah metodologi pengambilan sampel secara acak di mana kelompok sampel itu ditargetkan dengan memiliki atribut-atribut tertentu. Metode ini dapat digunakan pada banyak populasi, tetapi lebih efektif dengan ukuran sampel yang lebih kecil dari populasi yang lebih homogen. Terdapat dua jenis utama dari pengambilan sampel purposive, yaitu judgment sampling dan quota sampling. Selanjutnya yaitu permasalahan presesi dan kepercayaan dalam menentukan ukuran sampel. Presesi mengacu pada seberapa dekat perkiraan parameter populasi berdasarkan statistik sampel. Semakin sempit interval estimasi, semakin tinggi presesinya. Selanjutnya ada kepercayaan yang mengacu pada tingkat keyakinan bahwa perkiraan parameter populasi benar-benar berlaku. Tingkat kepercayaan biasanya dinyatakan dalam presentasi, misalnya 95%, semakin sempit interval estimasinya, semakin rendah pula tingkat kepercayaannya. Ukuran sampel yang tepat ditentukan oleh tingkat presesi yang diinginkan, tingkat kepercayaan yang diinginkan, variabilitas dalam populasi, dan juga desain pengambilan sampel. Selanjutnya yaitu ukuran sampel. Rumus dapat digunakan untuk menentukan ukuran sampel yang diperlukan untuk mencapai tingkat presesi dan keyakinan yang diinginkan. Perangkat lunak statistik juga tersedia untuk membantu menentukan ukuran sampel. Selanjutnya yaitu signifikansi statistik dan praktis tidak selalu sama dengan signifikansi praktis. Peneliti harus mempertimbangkan apakah temuan penelitian mereka memiliki implikasi praktis yang bermakna. Selanjutnya yaitu aturan praktik. Ukuran sampel yang lebih besar dari 30 dan kurang dari 500 sesuai untuk sebagian besar penelitian. Jika sampel dipecah menjadi beberapa subsampel, seperti laki-laki ataupun perempuan, junior ataupun senior, diperlukan jumlah sampel minimal 30 untuk setiap kategori. Dalam penelitian multivariat termasuk analisis regresi berganda, ukuran sampel harus beberapa kali, sebaiknya 10 kali atau lebih besar dari jumlah variabel dalam penelitian. Untuk penelitian eksperimen sederhana dengan kontrol eksperimen yang ketat, pasangan yang cocok, dan lain-lain, berhasil penelitian dimungkinkan dengan sampel sekecil 10 hingga 20. Selanjutnya yaitu sampling terkait dengan studi kualitatif. Tujuan pengambilan sampel. Dalam studi kualitatif, pengambilan sampel tidak bertujuan untuk membuat generalisasi statistik tentang populasi. Tujuan utama pengambilan sampel dalam penelitian kualitatif adalah untuk menemukan informasi yang kaya dan mendalam tentang fenomena yang sedang dipelajari. Selanjutnya ada teknik pengambilan sampel. Terdapat dua teknik pengambilan sampel yang dapat digunakan dalam studi kualitatif, yaitu sampling purposive dan juga sampling teoritis. Materi yang terakhir yaitu implikasi manajerial. Implikasi manajerial dan dari pemahaman desain pengambilan sampel dan ukuran sampel dalam penelitian kualitatif sangat penting bagi manajer, antara lain menilai generalisasi temuan penelitian, menganalisis implikasi rekomendasi penelitian, dan memahami risiko menerapkan perubahan.